Hello students, senang berjumpa lagi dengan Anda walaupun hanya lewat video pembelajaran ini. Kita masih berada di tengah masa pandemi, jadi kita masih belajar dari rumah. So, now we are in a new semester. Saat ini kita sudah berada di semester yang baru. It means that we are going to study some new topics. Jadi, itu berarti bahwa di semester baru ini kita akan mempelajari beberapa topik yang baru untuk materi pembelajaran kita di saat ini. Nah, untuk kali ini, di pertemuan perdana kita di semester ini, kita akan membahas materi mengenai passive voice. Mengenai passive voice, atau kalimat pasif. Kalimat pasif ini ada juga dalam bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita membahas passive voice dalam bahasa Inggris, mari kita pahami dulu passive voice dalam bahasa Indonesia itu seperti apa. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia itu seperti apa, supaya Anda bisa lebih mudah memahami passive voice atau kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, contoh kalimat pasifnya, misalnya, ya kita mulai dari kalimat aktifnya. Misalnya kalimat aktifnya, ibu mencuci pakaian. Ibu ini adalah subjek, mencuci ini adalah verb atau kata kerja, dan pakaian ini adalah objek. Nah, ini kalimat aktif. Kalimat aktifnya, contoh kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Ibu mencuci pakaian. Ibu subjek, mencuci kata kerjanya, dan pakaian itu adalah objek. Nah, kalau kalimat bahasa Indonesia ini kita rubah ke bentuk kalimat pasifnya, maka dia akan menjadi pakaian dicuci ibu. Pakaian dicuci ibu. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Yang atas ini adalah kalimat aktif, dan yang di bawah ini adalah kalimat pasif. Ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalimat aktifnya sekali lagi, ibu mencuci pakaian. Dan kalimat pasifnya, pakaian dicuci ibu. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa ketika kita mau merubah ke kalimat pasif, maka objek di kalimat aktif, sekali lagi objek di kalimat aktif yakni pakaian itu akan berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Dan subjek ibu di kalimat aktif, di kalimat pasif dia akan menjadi objek. Maka bentuk kalimat pasifnya pakaian dicuci ibu. Nah, kita perhatikan kalau di bahasa Indonesia kata kerjanya mencuci berubah di kalimat pasif menjadi dicuci. Dari awalan me menjadi awalan di. Nah, ini contoh kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Kalimat aktifnya ibu mencuci pakaian, kalimat pasifnya pakaian dicuci ibu. Baik, contoh kedua. Misalnya kalimatnya ayah minum kopi. Kalimat aktifnya, ayah minum kopi. Kalimat pasifnya, maka kopi akan menjadi subjek. Kata minum diberi awalan di, menjadi diminum. Dan ayah menjadi objek untuk kalimat pasif. Kopi diminum ayah. Oke, jadi ini contoh kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Ini, kopi diminum ayah. Dari kalimat aktif, ayah minum kopi. Oke, jadi saya berharap untuk kalimat pasif atau aktif dalam bentuk bahasa Indonesia ini, Anda sudah bisa pahami. Supaya kita lebih mudah dalam masuk pada pembahasan kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Baik, saat ini mari kita masuk pada penjelasan passive voice in English. Kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu berbeda-beda bentuknya tergantung dengan tense-nya apa. Nah, ini berarti menjadi satu hal yang cukup kompleks untuk kita pelajari. Karena itu mari kita pelajari satu persatu. Dan untuk kali ini kita akan membahas passive voice dalam bentuk present tense. Kita akan pelajari sekali lagi passive voice atau kalimat pasif
untuk tense yaitu present tense. Kita ambil contoh yang sama saja dengan contoh dalam bahasa Indonesia tadi supaya memudahkan Anda. Contoh yang pertama, kita mulai dari kalimat aktif. Misalnya kalimat aktifnya adalah my mother washes clothes. My mother washes clothes. Ibu saya mencuci pakaian. Maka sekali lagi untuk menjadi bentuk pasif, ketika kita merubah menjadi bentuk pasif, maka objek di kalimat aktif akan menjadi subjek dan subjek di kalimat aktif akan menjadi objek di kalimat pasif. Nah, bedanya untuk bentuk kata kerjanya itu dalam bahasa Inggris seperti apa? Nah, untuk itu, mari kita pelajari dulu formula kalimatnya. Present tense untuk kalimat aktif. Present tense untuk kalimat aktif itu formula kalimatnya subjek plus verb one. Verb one adalah kata kerja bentuk pertama dan diikuti dengan objek. Ini adalah formula kalimat present tense untuk kalimat aktif. Sedangkan untuk kalimat pasif, dia bentuknya akan menjadi subjek, kemudian diikuti dengan to be. To be di sini adalah am is are. Am is atau are. Kemudian diikuti dengan verb 3. Verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi dari atas pakai bentuk pertama, di kalimat pasif pakai bentuk ketiga. Verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Itu dalam daftar regular ataupun irregular verbs Anda bisa lihat. Kemudian diikuti dengan objek. Jadi ini formula kalimatnya untuk kalimat aktif dan pasif dalam present tense. Untuk aktif subject plus verb one plus objek. Kalau dalam kalimat pasif, subject plus to be, kita pakai to be yaitu am, is atau are. Ingat penggunaan am, is, are-nya sesuai subjek. Kemudian diikuti dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga dan diikuti dengan objek. Baiklah, mari kita perhatikan contoh. Contoh pertama adalah dari kalimat aktif. My mother washes clothes. My mother washes clothes. Ibu saya mencuci pakaian. Nah, sekali lagi, objek dalam kalimat aktif di kalimat pasif akan menjadi subjek. Jadi kalimatnya, kalau kita buat kalimat pasifnya, dia akan menjadi clothes. Ingat formula kalimatnya tadi, setelah subjek akan diikuti dengan to be, am, is, atau are. Dipilih sesuai dengan subjek. Untuk subjek clothes, ini pakaian dalam bentuk lebih dari satu, dalam jumlahnya lebih dari satu, berarti to be-nya adalah are. Kemudian dalam formula kalimat tadi kita harus memakai verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk ketiga untuk kata kerja wash, ini regular verbs, beraturan. Maka dia bentuk ketiganya diberi akhiran ed. Wash. Pakaian dicuci oleh ibu. Maka kita bisa tambahkan kata by oleh my mother. Ya, jadi ini untuk contoh pertama, my mother washes clothes. Ini kalimat aktif. Kita rubah ke bentuk kalimat pasif menjadi clothes or wash. Bentuk ketiganya by my mother, oleh ibu saya. Jadi ini contoh yang pertama. Baik, kita masuk pada contoh yang kedua. The second example. My father drinks coffee. Ayah saya minum kopi. Kalau dalam bahasa Indonesia, maka dia akan bentuk pasifnya akan jadi kopi diminum oleh ayah saya.
Kopi diminum oleh ayah saya. Nah, dalam bahasa Inggris, mari kita rubah ke bentuk passive voice-nya. Sekali lagi, coffee, objek dalam kalimat aktif, itu akan menjadi subjek di kalimat pasif. Berarti, coffee diikuti dengan to be. To be dari coffee adalah is. Karena coffee itu merujuk kepada it. Coffee is. Kata kerja drink, ini kan kata kerja bentuk pertama, verb 1. Kita harus rubah ke verb 3, bentuk ketiganya untuk kalimat pasif. Drink ini adalah irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Bentuk ketiganya adalah drunk. Coffee is drunk oleh ayah saya. By my father. Ya, maka kalimatnya akan jadi coffee is drunk by my father. Kopi diminum oleh ayah saya. Okay, students. So that is a simple explanation about passive voice in simple present tense. Jadi itu penjelasan yang sederhana mengenai kalimat pasif dalam bahasa Inggris secara khusus untuk simple present tense. Semoga Anda bisa memahami materi ini dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Penjelasan-penjelasan yang berikutnya. Kalau ada saran ataupun pertanyaan, Anda bisa mengisi di kolom komentar. Okay, thank you for watching this video. See you